Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kali ini saya akan ajak Anda jalan-jalan di Malaysia. Beda, sekarang bukan balapan, sekarang honeymoon lagi sama istri. Dan kita di sini nggak pakai tour dan kita nyewa mobil di sini, kita jalan sendiri. Jadi sekalian Anda melihat perjalanan kami, saya juga akan kasih tahu ke Anda gimana sih nyetir sendiri di Malaysia, tata caranya gimana, rental mobilnya gimana, dan hal-hal yang perlu Anda ketahui kalau Anda pengen ke Malaysia sendiri tanpa tour tapi tetap punya fleksibilitas dengan menggunakan mobil. Sekarang kita lagi di Hotel Westin Kuala Lumpur nih. Sengaja dia pilih tempat sini karena ada mall di depannya. Mall gede banget. Setelah langsung belanja, tinggal jalan kaki aja. Tapi ini pagi-pagi mall masih tutup. Kita mau jalan ke luar kota ya, ke Malaka. Ini kita belum pernah ke sana sama sekali dan sekarang kita lagi nunggu mobil kita diambil. Ini dia mobil kita. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke Malaka. Malaka itu kira-kira satu ini ya, apa? Bukan satu malah, hampir 150 kilo lah kira-kira. Dan itu ditempuh kira-kira dalam 2 jam. Karena emang jalannya mestinya relatif lancar. Oke. Iya. Jadi kemarin itu pada saat kita nyewa mobil, tadinya kita mau pesan Honda Accord yang agak gedean. Habis. Terus habis itu kita mau pesan Honda Civic. Habis. Akhirnya Honda City yang available. Sampai sana Honda City dipakai juga, tapi kita diganti yang setara, kita pakai Toyota Vios. Alhamdulillah nyaman. Alhamdulillah nyaman. Nah, sekarang kita keluar dulu dari jalanan Kuala Lumpur. Nah, ini agak berbeda dengan nyetir di Indonesia. Di sini nyetir nggak bisa 100% pakai insting, emang harus follow the rule. Jadi kita harus tahu jalurnya yang mana, kita harus ikuti lampu lalu lintas. Dan karena di sini lebih ini ya, lebih keras penegakan hukumnya lalu lintas dan ada kamera di mana-mana. Dan kalau tilang itu banyak juga udah kayak pakai etle gitu kalau di Indonesia. Jadi udah langsung nomor yang bersangkutan mobil ini yang kena tilang. Nah, padahal kan ini mobil sewaan kan. Gimana caranya kalau ditilang? Nanti saya jelasin. Kita keluar Kuala Lumpur dulu. Wah, kita lewat terowongan di bawah kota Kuala Lumpur. Ini langsung menghubungkan kita ke Lebuh Raya. Ini kalau malam berani nggak? Apa? Kalau malam. Berani lah. Oke, kita masuk tol. Kita pakai kartu ini. Jadi ini kartu wajib kalau misalnya Anda mau berkendara sendiri di Malaysia. Ada beberapa kartu yang bisa dipakai, tapi ini yang saya rekomen, Touch and Go. Jadi ini kayak e-money kalau di Indonesia. Nah, itu top up-nya bisa di pompa-pompa bensin dan ngedapetinnya juga di pompa bensin. Cuman pengalaman saya, kemarin kita sampai nyari susah, nggak semua pompa bensin itu jual. Kita malah dapat di pompa bensin yang kecil banget dapat kartu itu. Nah, itu buat masuk tol, terus buat bayar parkir, itu udah enak banget kalau udah pakai kalau udah pakai Touch and Go ya namanya. Jadi pastiin kalau misalnya ada teman punya Touch and Go, bawa Touch and Go dari Indonesia karena itu akan berguna. Nah, yang penting pada saat kita mau bayar tol, kita masuk ke lajur yang ada tulisannya Touch and Go sahaja, atau kalau punya yang lain sesuaikan dengan jalurnya, karena tiap jalur itu berbeda cara pembayarannya. Dan di sini tolnya murah-murah ya.
tol tuh paling 2 ringgit, 3 ringgit gitu. Jadi kita sih buat 3 hari di sini kita isi 100 ringgit atau sekitar 350 ribu, katanya sih itu udah banyak banget ya. Udah nggak apa-apa lah, yang kan Touch and Go bisa kita bawa pulang ke Indonesia. Nanti kalau kita ke Malaysia kita pakai lagi. Nah oke, sekarang kita udah di tol, kita 114 kilo lagi baru keluar. Nah saya ceritain gimana caranya kita sewa mobil di Malaysia. Sewanya itu lewat website. Saya pakai rentalcars.com atau carrental.com, pokoknya tulis aja carrental, KLIE. Karena kita ngambil mobilnya tuh langsung di bandara. Nah kalau KLIE 2 ya KLIE 2, kalau KLIE 1 ya KLIE aja. Jadi itu ada 2 tempat ini, ada 2 tempat buat penyewaan mobil. Syaratnya, 1 kita mesti punya SIM Indonesia nggak apa-apa, nggak usah SIM internasional. Kedua, kita umurnya harus 22 atau 23 tahun gitu. Bisa cek di situ. Jadi nggak bisa 18 tahun, 19 tahun walaupun udah punya SIM, nyewa mobil tuh nggak bisa. Terus kita pakai credit card karena mereka menerima credit card itu untuk pembayaran, kemudian untuk jaminan. Nah setelah kita booking di website, itu nanti ada konfirmasi mobilnya ada apa enggak. Kalau mobilnya nggak ada, dia tawarin mobil pengganti lain. Kalau ada biaya tambahan, kita mesti ngasih biaya tambahan. Udah, misalnya udah oke semua, nanti ada email konfirmasi. Nanti kita dapat lembar konfirmasinya. Udah deh, kita tinggal ke airport. Habis itu kita tinggal ke tempat persewaan mobil di airportnya. Ada tuh petunjuknya, tinggal ikutin aja. Sampai sana kita akan tanda tangan, ngecek mobil semua, dan kita akan langsung dapat mobilnya. Mobil rental itu kalau yang dari KLIE, setahu saya itu selalu full bensinnya. Jadi enak, kita nggak usah ngisi bensin lagi, tapi nanti kita balikin harus full. Apa yang terjadi kalau kita balikin nggak full? Dia akan charge kita untuk bahan bakar. Nah makanya kita waktu ngambil mobil itu credit card kita diminta lagi untuk di open. Jadi kalau misalnya ada klaim kayak bahan bakar, itu di charge dari credit card kita. Begitu juga kalau misalnya ada kerusakan, misalnya Anda ngerokok dalam mobil, itu ada dendanya. Tapi kalau enggak, nanti dia nggak akan nge-charge kita kalau misalnya mobilnya baik-baik aja semuanya. Udah, habis itu udah kita tinggal jalan. Yang satu mesti diperhatikan, kalau ada denda, misalnya kita overspeed atau kita melanggar peraturan lalu lintas dan didenda mobilnya sama polisi, itu dendanya juga akan ditarik dari kartu kredit kita. Jadi kita juga mesti hati-hati di sini. Nah, kayak gitu kira-kira yang saya lakukan kemarin. Dan saya udah berkali-kali kalau ke Malaysia itu nyewa mobil gampang, prosesnya tuh gampang banget. Dan sekarang kita tinggal jalan ke Malacca. Malacca ini kira-kira 150 kilo dari KL. Kita lewat Lebuh Raya. Lebuh Raya tuh mungkin ini ya kali jalan tol ya. Dan di sini ada speed limitnya bervariasi, ada yang 80, ada yang 110, ada yang 90 kadang-kadang. Nah, itu kita harus patuhi. Tapi emang sih kadang-kadang banyak mobil yang ngelebihin. Saya udah di kecepatan maksimal, dia masih ada yang nyusul. Tapi emang nyusulnya nggak yang berlebihan ya, karena dengar-dengar mereka tahu, orang Malaysia tahu di mana ada kamera, ada speed kamera, di mana enggak. Tapi saya nggak tahu, ya udah. Saya mendingan ikutin batas kecepatan yang diizinkan aja. Let's go to Malacca. Nah, kita sampai di Malacca. Kita lihat bayar tolnya berapa. Ini tolnya sekitar 130 kiloan lah. Artinya kayak ke Bandung ya. Penasaran aja berapa ininya, berapa ongkosnya. Touch and Go. Alhamdulillah.
cuman 12 ringgit. 12,8 lah. Artinya itu cuma sekitar antara 40.000 sampai 50.000 rupiah. It's okay. Ini ya, kayak tol Cipularang. Tapi kan Cipularang ada ya segituan juga lah, makanya murah. saya ini ke sini. Kita ke Malacca Botanical Garden. Ternyata ini Iya. dia. Oke, kita menuju ke sana. Oke, udah sampai ke Taman Botanikal, mendadak berubah pikiran karena nggak pakai sepatu, terima buat jalan. Jadi kita ke sungai ya, ke River Cruise saja ya. Iya. Kita ke River Cruise, let's go. Ya jadi di sini bayar bisa pakai kartu, bisa pakai tunai. Cuman nih kebetulan kita liburan di Malaysia ini kita pakai uang ringgit kita. Alhamdulillah. Hasil balap di Malaysia, saya kan dibayar pakai ringgit kan. Ringgitnya nggak kepake di Indonesia, ya udah kita pakai buat belanja di Malaysia juga. Bener-bener turis kita naik menyusuri sungai, kita duduk paling depan, nggak pengen kehilangan pemandangan. Oke, kita mulai jalan di Malacca River. Ini sungai yang sangat bersejarah ya. Jadi zaman dulu ini jalur perdagangan dan banyak peranakan di sini. Karena banyaknya orang dari luar, jadi banyak penduduk keturunan di sini, dan itu bagian sejarah dari Malacca juga. Ini merupakan salah satu tarikan yang kerap digunakan oleh orang ramai sebagai tempat historia. Berkelok-kelok gitu ya, kayaknya buat lomba speedboat asik juga. Tapi ini kawasan wisata dan sudah diakui oleh PBB, UNESCO itu sebagai salah satu site bersejarah. Tahun 2008 lalu udah ditetapkan UNESCO. Nah, itu ada rumah-rumah dari zaman dulu, dari tahun 1800-an. Yang tidak menggunakan hak. Barusan ditanya nama Rima, apa pertanyaan kamu? Ada buaya nggak? Buaya mungkin aja ada, tapi dia nggak bisa manjat ke kapal. Tapi kalau buaya darat aku nggak tahu ya ada apa nggak di sini ya. Banyak soalnya orangnya, jadi nggak tahu, aku nggak kenal satu-satu. Tapi kalau di sebelah kamu bukan. Tapi aku punya teman buaya darat. Bagi kekuatan tubuhan memandangkan ianya. Itu banyak lukisan-lukisan ya yang menceritakan tentang pertukaran budaya di sini. Jadi dari Tiongkok pedagang ke sini ketemu pribumi Malaysia, dan terus mereka menikah, jadi ada campuran di sini. Tuh, kalau mau ngiklan masih bisa disewakan tuh di situ. Nah, itu jalan-jalan di pinggir situ tuh kayak ini ya, kayak jalan di masa lalu gitu. Ada bangunan zaman dulu namanya Madrasah Kampung Jawa. Mungkin aja banyak orang dari Indonesia atau dari Jawa pernah kesini. Nah, ini jembatannya namanya Jambatan Kampung Jawa. Berpati deretan rumah kedai di sebelah kiri para turis. Nah, itu di ujung ada kapal Portugis yang karam di Malaysia, sekarang dijadiin tempat wisata juga. Dari dalam Nah, berapa bayarnya satu orang ini naik kapal seperti ini? Satu orang kena 30 ringgit, sekitar 100.000 rupiah. Ada pilihan yang lebih VIP, jadi pakai VIP, pakai AC, dan itu kita berdua aja bisa langsung berangkat, tapi itu nyawa kapalnya 1.000 ringgit satu kapal, atau sekitar 3,4 juta. Enakan yang simple aja kayak gitu, murah, meriah, seru. Sekarang kita mana? Cari makan. Cari makan ya. Apa bang?
Udah jam 12. Zuhur di sini jam 1. Oke, kita udah parkir di pusat tempat wisatanya Malaka di dekat museum sejarah. Kita mau cari makan di sini. Oke, ada tempat makan ala Chinese tapi tidak pakai babi, tidak pakai minyak babi. Nah ini chicken rice, kayak nasi ayam Hainan gitu ya. Ini kuahnya gurih banget. Dan kita nyaman makannya karena nggak pakai, ada tulisan nggak pakai babi atau minyak babi. Selamat makan. Alhamdulillah enak, cuman nasinya tuh banyak banget ya. Kadang porsi kita Indonesia tuh lebih kecil gitu, di sini kadang porsinya tuh gede, tapi enak makanannya. Oh ini chicken rice yang terkenal nih, Famosa original atau apa, tapi sayangnya di situ ada kemungkinan nggak halal karena ada babinya, jadi kita nggak bisa nyoba. Tapi itu rame banget tuh. Panas ya? Oke, sekarang kita mau sholat zuhur dulu. Kita cari masjid yang ada di sini. Nah, di Melaka ini walaupun mayoritas Islam, tapi juga banyak gereja-gereja karena ya pertukaran budaya itu. Jadi harmonis di sini, mereka hidup rukun berdampingan, sama lah seperti Indonesia. Sini ada surau. Di situnya ada gereja, tapi kita mau cari masjid yang agak gede. Kalau bisa sih cari yang ikonik. Lihat aja kita nemuin masjid apa nih. Ini benar-benar masjidnya itu di pinggir laut langsung. Itu tandas lelaki, kamu ke situ ya? Ya, Aku tuh kesana. main toilet. Toilet Dadah. kalau di bahasa Malaysia tandas. Kamu ke sana. Nah, enggak, ini buat toilet. Aku kan wudhu ada iya. beda. Ke situ. Masya Allah, masjidnya keren bener. Nah itu karena banyak turis juga, jadi turis bule juga banyak kesini untuk ngeliat. Oke, sholat zuhur selesai, tapi sekarang kita lihat apa yang ada di bagian belakang masjid. Tadi kan saya masuk dari sana, sekarang kita lihat bagian depannya. Bener-bener langsung laut Selat Malaka. Jadi yang ini yang kalau misalnya kita terusin itu bisa ke sampai ke Pulau Sumatera. Nah ini ada bule. Kalau bule pakai celana pendek, dia wajib pakai sarung di sini. Keren ya, keren banget ya. Keren banget. Oke, sekarang kita ke Kuala Lumpur lagi. Ada mobil keren.
Honda Stepwagon. Nggak pernah masuk resmi ke Indonesia tuh. Masuknya lewat importir umum. Saya mau kemana? Ini loh mobil kita. Sama. Saking banyak yang pakai Vios di Malaysia. Hampir kamu ke mobil orang lain tadi. Sama, Vios. Kita sekarang sejak mobil ini pertama kali disewa udah jalan, mana tripnya? Trip yang A. Udah jalan berapa kilo? 237 kilo. Konsumsi rata-ratanya 16,2 km per liter. Kita langsung ke Kuala Lumpur lewat tol. Tapi amazing ya Melaka ya. Bagus banget. Bagus, Masya Allah. benar-benar UNESCO Heritage City. Jadi dinobatkan sama UNESCO sebagai salah satu warisan sejarah dunia di sini. Recommended. Dan itulah enaknya naik mobil. Kalau naik mobil kita bisa gampang ke sini gitu ya, nggak perlu pikirin naik bus. Apalagi kalau kita nggak tour, kita nggak perlu pakai apa namanya taksi. Taksi kan juga lumayan mahal kalau jarak sejauh ini. Sekarang kita tinggal balik ke KL 2,5 jam. Nah, tapi walaupun naik mobil itu lebih enak, lebih fleksibel, pasti ada yang nanya, kalau sampai terjadi tabrakan kayak gimana? Oke, yang jelas mobil ini asuransi. Makanya yang nyetir harus dipastikan kita. Karena tidak boleh orang lain yang menyetir, karena diasuransikan itu kita, sesuai kita yang daftar gitu. Jadi bener-bener kita kalau kita mau ada supir pengganti, kita harus daftarin di awal tuh, ada biaya tambahannya lagi. Jadi kalau sampai terjadi insiden, itu asuransi yang menanggung. Tapi kita tidak lepas tanggung jawab begitu saja. Kalau ada biaya perbaikan mobil yang tidak ditanggung oleh asuransi, itu kita wajib menanggung gitu ya, tergantung term and conditionnya asuransi. Dan kalau kita menyebabkan kerugian di pihak ketiga kan punya asuransi juga kalau di sini. Tapi hal yang tidak ditanggung oleh asuransi pihak ketiga itu kita harus tanggung juga. Jadi walaupun ada asuransi, tetap kita harus hati-hati. Dan ya untungnya asuransi ya. Jadi kalaupun terjadi sesuatu, tidak akan 100% itu kita tanggung semua. Tapi mestinya sih kalau kita ngikutin aturan lalu lintas di sini, nggak sesusah nyetir di Indonesia. Yang penting kita taat aturan sama marka jalan. Ya, masuk tol lagi. Ini salah satu kelemahannya Vios ini, nggak ada cruise controlnya. Nah, buat teman-teman yang mau sewa mobil di Malaysia, sebaiknya sih pilih yang ada cruise controlnya ya, apalagi kalau sering lewat highway-nya, karena kepake banget cruise control di sini. Lalu lintasnya tuh kecepatannya mirip-mirip aja, sesuai dengan batas maksimal kecepatan, terus relatif lancar gitu. Dan kalau pakai cruise control bisa lebih aman daripada ngelewatin speed limit. ...110 km per jam. Boleh lah kalau di laju maksimal 110 km per jam, kita masih bisa lah 120. Mobil lain juga ada yang lebih dari 120, karena kan 120 speedometer itu ada kesalahannya, kira-kira actual speednya ya 110. Rest area sayang. Rest area, oke, kita ke rest area. Toiletnya bagus, bersihnya sih nggak bersih-bersih amat ya, tapi relatif lebih ke arah bersih lah. Sini ada vending machine. Mau Starbucks nggak usah ngantri, ada vending machine-nya. Toilet ceweknya bersih nggak? Lumayan, alhamdulillah. Lebih ke arah bersih, Lumayan. nggak bersih-bersih amat. Iya, tapi lumayan, alhamdulillah masih bisa pipis. Oh ya, nggak kotor gitu ya. Iya. Mau beli minum? Iya, minum. Ini minuman saya kalau lagi balap nih 100+ nih. Tapi sayang di Indonesia nggak Sayang. ada. Ada Indonesia loh ini. Apaan tuh? Ada teh pucuk. Ada pucuk. Ada kopiko. Nah, kalau Anda lihat
sangat sedikit orang yang pakai masker ya, paling cuma penjaga toko. Karena memang di Malaysia sudah dibebaskan, tidak ada kewajiban pakai masker kecuali di kendaraan umum dan di rumah sakit. Wow, hujan deras banget. Tapi lihat dong, udah deras kayak gini nggak ada yang pakai hazard sama sekali. Semua cukup nyalain lampu besar aja. Ada macet. Oh, ada mobil mogok. Apa tabrakan ya? Tabrakan. Wih, tabrakan beruntun. Yang paling depan BMW lah. Audi. Padahal Audinya tadi bareng sama kita tuh. Cuman dia agak ngebut, mungkin ngerem mendadak. Tadi visibilitas mungkin nggak bagus ya karena hujan. Emang tolnya tuh kan lurus panjang. Kadang-kadang tuh kita bisa lengah, agak ngantuk. Emang mesti hati-hati sih. Hujan berhenti, hujan berhenti. Ini pas banget masuk Kuala Lumpur, hujannya berhenti. Touch and go sahaja. Touch and go, hanya touch and go artinya ya. Terus bawa tongsis kita, tapi nggak perlu bawa tongsis sih di sini karena ininya tuh diperhitungkan gitu loh. Jadi kalau Anda bisa lihat itu di depan dia tuh agak masuk ke arah mobil gitu. Jadi dekat kita nempelinnya. Jadi makanya jarang yang pakai tongsis di sini. Nggak terlalu jauh ya. Iya tuh. Kalau di Jakarta kadang-kadang jauh banget sampai kita mesti buka pintu kadang-kadang. Oh iya, satu lagi yang mesti diperhatiin, ini klaksonan tuh nggak dibudayakan ya di sini. Jadi kalau sampai Anda dengar klakson itu artinya orang itu marah ke Anda, dan kalau Anda ngelakson tuh artinya Anda marah ke orang itu. Jadi jangan main klakson kecuali emang emergency atau darurat ya. Tapi di sini tuh yang penting kita saling respect dan kita tahu aturan. Kalau kita dari jalan besar ya artinya jalan kecil harus nunggu. Kalau kita dari jalan kecil kita harus nunggu. Kalau perlu sampai berhenti, sampai benar-benar kosong. Pokoknya jalan yang diprioritaskan, orang di jalan itu tidak boleh sampai ngerem dia. Kalau sampai ngerem artinya Anda menghalangi dia, dan secara hukum mestinya Anda salah. Jadi selama itu dipatuhin sebenarnya klakson itu sama sekali nggak diperlukan di sini. Kecuali mungkin manggil teman ya, Tintin, halo gitu. Oke, alhamdulillah kita udah sampai hotel. Kita istirahat dulu, nanti kita jalan lagi. Nah ini ya mobil di Malaysia. Jadi di sini polisi bisa ngelihat keabsahan STNK-nya. Jadi jangan coba-coba nggak bayar pajak di sini, langsung ketahuan karena harus ditempel di kaca depan sebelah kiri. Oke, kita istirahat dulu. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Sisanya ambil. अब तो कैमरा खत्म होगा मोबाइल Kita mau belanja apa lagi, sayang? Kita mau belanja apa lagi? Ada yang mau dicari. Terus aku nggak usah tahu apa yang dicari, yang penting aku nemenin sama Ada ngebawain. Nandos. Ada Nandos, bisa makan di sini sayang. Makan yang di Klia aja. Kayak jauh-jauh kalau ada di sini. Kan sama aja rasanya. Jadi aku nggak perlu tahu kamu belanja apa, yang penting aku nemenin Iya, sama bawain. bawain. Oke. Akhirnya berhasil lepas. Jadi ini nggak enak juga di sini. Ini pakaian wanita semua, ada underwear wanita. Jadi risih kan. Cowok sendirian coba di sini. Jadi udah dia belanja, saya juga lihat-lihat sendiri. Nanti begitu dia udah selesai baru kita janjian ketemu di bawah langsung makan malam. Udah selesai belanja. Perlu aku bawain?
Lapar. Sayang lapar. Ya nanti makan. Oke. Nanti aku traktir. Traktir pakai ringgit aku juga. Kan aku yang pegang, aku yang bayar. Oke, akhirnya udah selesai semua. Sekarang saatnya makan. Dan sekarang karena sudah malam, kita langsung ke tempat makannya aja ya. Soalnya jalannya di mobil juga udah gelap buat nge-vlog. Kita langsung ke tempat makannya aja. Ini tempat makannya spesial juga nih. Waalaikumsalam. Tuh, ada tukang parkirnya. Ada juga beberapa kawasan yang ada tukang parkirnya di sini. Dan saya nggak tahu biaya tukang parkir di sini berapa. 5 ringgit cukup kali ya? 5 ringgit itu 17.000 ya, masa nggak cukup sih? Oke, sekarang kita makan. Ini rekomen banget tempatnya, Hokkaido Seafood. Kita udah makan kemarin Kita kemarin udah makan sama saudara kita di sini, sama sepupu kita belum ketemu, tapi kita suka banget dan makan lagi. Ini halal, jadi buat yang muslim juga bisa makan di sini. Kita juga makan di sini karena halal. Udah semua, gimana saya? Alhamdulillah, perut udah kenyang. Sekarang kita pindah hotel. Jadi kita pindah hotel ke daerah Sepang dekat airport supaya besok gampang ke airport. Let's go, kita jalan ke hotel yang baru. Nikmat ya makan. Makan dibayarin sama gaji balapan di Sepang. Iya. Insyaallah, alhamdulillah. Ya, jadi kamu harus mendukung aku balapan terus. Oke lah kalau begitu. Oke, let's go. Alhamdulillah. Jadi hari terakhir kita nginep di hotel yang dekat KLAE, Hotel Movenpick, supaya besok itu dekat. Dan besok sebelum balikin mobil, kita akan isi bensin. Dan saya akan beritahu ke Anda bagaimana cara ngisi bensin di sini dan berapa harganya. Kita lihat bareng-bareng. Sekarang istirahat dulu. Selamat pagi. Kita udah siap jalan sekarang. Jadi kebetulan hari ini saya ulang tahun. Jadi ngerayain ulang tahunnya di Malaysia, nggak ngerayain sih. Dikasih hadiah sama istri, jam tangan. Semoga suka sayang. Thank you sayang. Iya. Nah sekarang kita akan jalan, tapi sebelum kita balikin mobil, kita punya kewajiban untuk ngisi bahan bakar mobil ini sampai penuh. Nah sekarang bahan bakarnya udah tipis banget. Dan selama perjalanan itu kita total 473 kilo. Konsumsi rata-ratanya 15,6. Jadi ya kita mesti ngisi mungkin sekitar 35an liter kali ya, atau 40 liter nggak apa-apa, kita fullin aja. Let's go. Oke, kita udah nyampe. Jadi enaknya nih, nggak jauh dari bandara tempat balikin mobil tuh ada Petronas. Nah sekarang kita tinggal isi. Kita ke pompa yang mana aja karena semua jenis bahan bakar ada di semua pompanya. Oke, sekarang saya akan kasih tahu Anda cara untuk ngisi bensin di sini. Nah ini saya pakai kartu debit Indonesia. Masukin PIN.
transaksinya udah oke. Sekarang kita bisa langsung isi. Kita pakai oktan 95 aja. 95 itu oktan yang paling rendah ya di sini. Kalau udah tinggal balik ke sini. Oke, udah beres. Jadi kita ngisi tadi 32 liter. 32 liter itu kenanya 67 ringgit. Jadi 32 liter kenanya 200.000 lebih dikit karena 1 liter di sini oktan 95 itu murah banget harganya. Cuman 6.700 ya nggak nyampe 7.000 lah. Kalau yang oktan 97-nya itu di 7.000-an. Jadi bensin benar-benar murah di sini. Bayangin 3 hari di sini udah ke Melaka, udah jalan 477 kilo. Ngisi bensinnya cuma 200.000, itu pun udah oktan 95 lagi. Oke, sekarang kita balikin mobilnya ke rental. Halo. It's from Hawk VHG 4315. Oh, udah tinggal sebut plat nomor mobilnya, dari persewaan mana dibukain, kita tinggal cari tempat parkir. Sekarang yang kita lakukan adalah mengembalikan kuncinya. Nah, ini untung ada orangnya. Jadi kalau ada orangnya mobilnya bisa dicek langsung. Jadi kalau ada kerusakan atau apa-apa bisa tahu. Tapi kalau misalnya nggak ada orangnya, kita bisa langsung key drop aja, kita taruh di sini, nanti diperiksa sama orangnya. Tapi sekarang kita periksa mobil dulu. Ya. Nah, nanti yang diperiksa adalah level bahan bakarnya dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di luar mobil. Nah, itu diperiksa semua sebelum mobil itu nanti sudah oke buat dikembaliin. Everything okay, sir? Ya, everything okay. Okay, just need to sign. Do I need to sign? Ya. Oke. Jadi semuanya udah oke, saya tinggal tanda tangan. Habis itu kita langsung ke airport. Nah, airportnya itu persis di seberang gedung ini, jadi deket banget. Nah, udah deh, kita udah sampai di parkiran airport. Kita tinggal masuk ke terminal, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Jadi gitu perjalanan kami di Malaysia, nyewa mobil, nyetir mobil sendiri. Jadi tinggal pakai SIM Indonesia aja ya, nggak apa-apa. Bensin juga murah di sini. Yang penting kalau di sini ikutin peraturan lalu lintas, jangan ngelanggar, dan semua kalau perlu bisa dipelajari dulu aturannya seperti apa, cari di internet. Sekian aja vlognya teman-teman. Sayang, terima kasih Enjoy. buat hadiah ulang tahunnya. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram kami @fitra.eri dan @rimaanisa. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.